Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-136 dengan judul Karya Doa. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Berdoa untuk kesembuhan adalah konsep mendasar di sebagian besar kebudayaan. Di sini, di pusat pola hidup Amerika, kami meneruskan tradisi itu. Berdoa kepada Tuhan pencipta kita, meminta Dia untuk menciptakan kembali kesehatan pada pasien kami dan memberi mereka kemauan untuk menjalani pola hidup sehat. Dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Kami telah melihat keajaiban luar biasa terjadi hanya dalam beberapa minggu. Banyak yang pulang dengan perbaikan dan pemulihan yang signifikan dalam fisiologi dan biomika mereka. Ada yang datang kepada kami dalam keadaan yang hanya bisa berjalan beberapa langkah saja dan ketika kembali sudah mampu berjalan 1 mil sehari. Yang lain membawa 1 koper penuh obat-obatan. Kemudian diliputi kegembiraan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak membutuhkannya lagi. Apa yang kami lakukan dalam hal perubahan pola hidup sangatlah ilmiah. Namun yang menarik bagi saya adalah manfaat doa juga telah terbukti secara ilmiah. Salah satu studi favorit saya mengenai kekuatan doa dimulai pada tahun 1987 bersama Randolph C. Burke-Ng, seorang ilmuwan yang beriman. Dia ingin berbuat lebih banyak untuk pasiennya. Dr. Burke tahu bahwa doa bisa efektif. Ia bertanya-tanya apakah keefektifan doa bisa diukur. Jadi bagaimana cerita ini mengenai karya doa, di mana dikatakan di sini bahwa berdoa untuk kesembuhan adalah konsep yang mendasar di sebagian besar kebudayaan. Di sini di pusat pola hidup Amerika, khususnya di Amerika, mereka masih meneruskan tradisi berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta mereka. Dan dikatakan di sini bahwa ada beberapa dokter yang dimana mereka melayani akan setiap pasiennya. Dan di sini dikatakan bahwa mereka kedatangan beberapa pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Ada yang datang dengan hanya bisa berjalan beberapa langkah saja, tetapi ketika pasien ini kembali ke rumahnya, pasien ini bisa berjalan 1 mil sehari. Dan dikatakan oleh dokter ini juga, ada yang datang membawa 1 tas koper obat dan kemudian dia pulang dengan kegembiraan karena dia tahu bahwa dia tidak lagi membutuhkan akan obat-obatannya. Yang tadinya dia datang membawa 1 tas obat, tetapi di saat dia pulang dari rumah sakit itu, dia merasakan kegembiraan, dia merasakan mujizat yang sangat luar biasa terjadi. Dan dikatakan di sini bahwa apa yang kami lakukan dalam hal perubahan pola hidup sangatlah ilmiah, namun yang menarik bagi saya adalah manfaat doa juga telah terbukti. Dan dikatakan di sini bahwa ketika dokter-dokter ini melayani pasiennya, mereka tidak hanya memakai kepintaran mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka meminta hikmat dari Tuhan. Mereka meminta Tuhan untuk membantu mereka, dan dikatakan mereka berdoa untuk Tuhan mengembalikan kesehatan pada pasien mereka dan memberi mereka kemauan untuk menjalani pola hidup yang sehat. Dan ketika dokter ini berdoa, dokter ini tidak hanya meminta kesembuhan untuk pasien-pasiennya saja, tetapi bagaimana dokter ini meminta Tuhan untuk memberikan kemauan untuk pasien-pasiennya untuk menjalani pola hidup yang sehat. Dan sangat luar biasa, pelajaran ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita ingin perubahan dalam kehidupan kita, harus ada kemauan, harus ada tindakan yang harus kita lakukan untuk merubah akan pola kehidupan kita. Sama halnya seperti orang yang mengalami obesitas, ketika dia ingin menurunkan berat badannya, dia harus mempunyai kemauan untuk berolahraga setiap hari, untuk membuat komitmen. Dan ketika komitmen itu dia jalankan, maka disitulah dia akan melihat bagaimana perubahan itu terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi kalau orang yang ingin kesehatannya pulih atau ingin supaya dia tidak obesitas lagi, tetapi dia tidak melakukan sesuatu, tidak akan terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Tetapi di sini mengajarkan kita bagaimana biarlah kita mau mempunyai kemauan untuk merubah akan diri kita masing-masing. Dan juga dikatakan ada seorang dokter yang bernama Dr. Bird tahu bahwa doa bisa efektif. Ia bertanya-tanya apakah keefektifan doa bisa diukur, dan dikatakan bahwa Dr. Bird merencanakan dan melaksanakan studi ilmiah untuk menentukan apakah seseorang yang didoakan selama sakitnya atau setelah operasi akan pulih lebih sempurna tanpa rasa sakit dan lebih efektif dibandingkan pasien yang serupa yang tidak menerima doa syafaat. Selama 10 bulan, Dr. Bird dan rekan-rekannya mengikuti perkembangan
392 pasien di unit perawatan koroner Rumah Sakit San Francisco. Hasil dari penelitian ini dilaporkan di Shutter Medical Journal Juli 1988. Pasien secara acak diatur untuk menerima atau tidak menerima doa syafaat. Inilah penelitian yang dirancang dengan baik. Apakah itu pasien ataupun perawat tidak tahu bahwa siapa berada di kelompok mana. Jadi bagaimana ada beberapa dokter mereka merencanakan dan melaksanakan studi ilmiah untuk menentukan apakah seseorang yang didoakan selama sakitnya atau setelah operasi akan pulih lebih sempurna dan tanpa rasa sakit dan lebih efektif dibandingkan pasien yang serupa yang tidak menerima doa syafaat. Dan dikatakan selama 10 bulan Dr. Bird dan rekan-rekannya mengikuti perkembangan 390 pasien di unit perawatan koroner. Dan dikatakan di sini bahwa hasil dari penelitian ini dilaporkan di Shutter Medical Journal Juli 1988 dan pasien secara acak diatur untuk menerima atau tidak menerima doa syafaat. Jadi bagaimana mereka mengacak akan setiap pasien dan ada yang menerima doa syafaat dan ada yang tidak menerima doa. Dan mereka ingin melihat apakah sesuatu terjadi untuk pasien ini setelah mereka mendoakan setiap pasien ini. Dan dikatakan di sini bahwa analisis Dr. Bird menunjukkan bahwa setelah masuk ke dalam penelitian yang didoakan dalam kelompok doa, memiliki lebih sedikit gagal jantung konstit, membutuhkan lebih sedikit diuretik dan terapi antibiotik, memiliki lebih sedikit episode pneumonia, memiliki lebih sedikit serangan jantung, dan lebih jarang diinkubasi dan diberi ventilasi. Dalam 20 dari 26 kategori yang diteliti, pasien yang didoakan melalui doa syafaat sebagai bagian dari pengobatan bernasib lebih baik dibandingkan mereka yang tidak didoakan. Jadi bagaimana penelitian dari Dr. Bird dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa setelah mereka mendoakan atau membuat suatu kelompok doa untuk para pasien ini, mereka melihat bahwa ketika orang-orang yang didoakan ini mereka memiliki lebih sedikit gagal jantung dan mereka juga membutuhkan lebih sedikit diuretik dan juga terapi antibiotik, dan mereka juga memiliki lebih sedikit episode pneumonia dan juga serangan jantung. Bagaimana ketika pasien-pasien ini didoakan yang tadinya mereka mempunyai berbagai penyakit, karena ini adalah suatu karya doa yang sangat luar biasa yang didoakan oleh Dr. Bird dan rekannya. Jadi bagaimana cerita pada hari ini mengingatkan kita kembali, biarlah dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi, biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan di sini mengajarkan kita kembali ketika kita ingin ada suatu perubahan dalam kehidupan kita, itu kita tidak hanya bisa berdoa saja kepada Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan juga ingin supaya kita mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu. Harus ada tindakan dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti dokter ini, dikatakan dia tidak hanya berdoa untuk kesembuhan pasiennya, tetapi bagaimana dia berdoa juga untuk meminta kepada Tuhan untuk memberikan kemauan untuk para pasien ini menjalani akan setiap pola hidup yang sehat. Jadi bagaimana kita juga ketika kita mau menjadi orang yang lebih baik, biarlah kita mau meminta Tuhan, biarlah Tuhan memberikan saya kemauan itu di dalam diri saya untuk menjalani sesuatu yang akan merubah kehidupan saya. Dan dikatakan, bukankah menarik untuk menyadari bahwa doa saat ini bekerja sama seperti pada zaman Alkitab? Apakah ada seseorang yang Anda kenal yang membutuhkan doa Anda? Pertanyaan pribadi lepas pribadi boleh kita jawab dan boleh kita doakan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah ada seseorang yang membutuhkan akan setiap doa kita? Biarlah kita mendoakan orang itu. Kalau dia sakit, biarlah kita mendoakan orang itu supaya dia mempunyai pemulihan kembali, dan biarlah kita mau berdoa juga untuk orang itu mempunyai kemauan untuk merubah akan setiap pola hidupnya yang mungkin tidak baik. Dan pelajaran ini bagi pribadi lepas pribadi juga kepada kita, dalam setiap apapun yang ingin kita rubah dalam kehidupan kita, harus ada kemauan atau harus ada tindakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, kita harus merubah akan setiap pola kehidupan kita yang mungkin tidak sehat. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita kembali bagaimana pentingnya doa juga dalam kehidupan kita. Biarlah dengan segala apapun yang kita lakukan, dengan setiap apapun yang kita kerjakan, biarlah kita mau mengalaskan itu dengan setiap doa-doa kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk selalu membantu kita dalam setiap perubahan kita. Dan ketika kita mau meminta itu, maka Tuhanlah yang akan membantu kita dalam setiap perubahan yang akan kita jalani. Jadi mungkin ini saja pembahasan yang bisa kita bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.